Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mitra Melianduru dengan NIM 10202310. Saya adalah mahasiswa Stikes Santa Elizabeth Medan, program studi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 3. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dan soal kasus tentang perencanaan sumber daya manusia, simulasi perencanaan sumber daya manusia untuk puskesmas fiktif. Selamat menonton. Baik, di sini ada perencanaan sumber daya manusia. Merupakan proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa yang akan datang. Secara sederhana, analisis kebutuhan pegawai merupakan suatu proses analisis yang logistik dan teratur untuk mematuhi jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan dalam suatu unit organisasi. Tujuannya agar setiap pegawai pada semua unit organisasi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan berwenang tanggung jawabnya Kemenkes. 2022. Perencanaan sumber daya manusia untuk fasilitas kesehatan berbasis data kebutuhan. Kebutuhan tenaga kesehatan dihitung berdasarkan fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan standar ketenagaan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Selain itu, fasilitas kesehatan tingkat pertama non-pemerintah yang itu klinik dan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Metode analisis data. Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan antara data keberadaan jumlah dan jenis tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit dengan standar yang telah ditetapkan. Analisis proses dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama, kompilasi dan ketersediaan analisis SDMK berdasarkan data tenaga kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan, Konsil Profesi Kesehatan dan Program Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kedua, identifikasi standar ketenagaan minimal untuk setiap jenis dan kelas fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, penggabungan data tenaga kesehatan per jenis dan kelas fasilitas pelayanan kesehatan dari seluruh provinsi. Keempat, perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan per fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar ketenagaan minimal. Kelima, penyajian dan pembahasan hasil perhitungan kebutuhan energi kesehatan per provinsi. Keenam, rekomendasi untuk tindak lanjut bagi upaya pengadaan. Dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan tenaga kesehatan ini, terdapat beberapa hal yang menjadi batasan, meliputi yang pertama, analisis data ketersediaan dan perkiraan kebutuhan SDMK baru mencakup tenaga kesehatan dan belum termasuk asisten tenaga kesehatan atau tenaga penunjang dikarenakan keterbatasan sumber data. Kedua, data jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang ada di klinik merupakan estimasi karena data real belum diperoleh. Ketiga, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang hanya dihitung berdasarkan standar ketenagaan minimal di mana perhitungan hanya mengakomodir tenaga kesehatan yang bekerja di dalam gedung puskesmas saja tanpa memperhatikan jumlah tenaga yang bekerja di luar gedung. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, dokter gigi, ahli tenaga laboratorium medik, dan jenis dan kesehatan lingkungan adalah jenis tenaga yang paling banyak tidak tersedia di puskesmas. Berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Perencanaan sumber daya manusia di puskesmas. Perhitungan kebutuhan tenaga di puskesmas menggunakan pola standar minimal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 dengan membedakan jenis puskesmas, rawat inap dan non-rawat inap, namun belum memisahkan puskesmas berdasarkan wilayah perkotaan, pedesaan, terpencil atau sangat terpencil. Kelebihan tenaga diartikan sebagai tenaga yang berlebih berdasarkan jenisnya sesuai standar Fasiankes. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, jumlah penduduk di puskesmas tertentu cukup banyak sehingga dibutuhkan jumlah energi melebihi standar ketenagaan. Kedua, menumpuknya tenaga kesehatan di puskesmas tertentu yang terletak di daerah perkotaan. Ketiga, belum diterapkannya redistribusi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan perencanaan oleh pemerintah daerah setempat.
Perencanaan sumber daya manusia di puskesmas fiktif. Secara umum, rasio tenaga kesehatan di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2018 untuk seluruh pulau di Indonesia, namun masih terdapat disparitas antara profesi satu dan lainnya yang ditunjukkan dengan yang pertama, rasio tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi terendah berada di Pulau Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Rasio tenaga perawat, kesehatan masyarakat, gizi, dan kesehatan lingkungan terendah berada di Pulau Jawa, sedangkan untuk tenaga bidan, keteknisian medis, dan keterapisan fisik berada di Pulau Papua, Papua Barat. Penggunaan metode perhitungan berdasarkan standar ketenagaan minimal pada fasilitas pelayanan kesehatan sangat bersifat umum karena datanya berupa agregat dan data sehingga hasil kebutuhan analisis jumlah energi yang diungkapkan dengan oversupply atau undersupply tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang soal kasus. Kasus pertama, Puskesmas Sehat Mandiri terletak di wilayah Kecamatan Harapan yang memiliki 20.000 jiwa penduduk. Berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, kebutuhan minimal tenaga kesehatan di puskesmas adalah 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 5 perawat, 4 bidan, 2 tenaga gizi, 2 tenaga farmasi, dan 1 tenaga kesehatan lingkungan. Namun saat ini Puskesmas Sehat Mandiri hanya memiliki 2 dokter umum, 0 dokter gigi, 3 perawat, 6 bidan, 1 tenaga gizi, 2 tenaga farmasi, dan 0 tenaga kesehatan lingkungan. Kondisi ini membuat pelayanan kesehatan terganggu, misalnya pelayanan gigi tidak berjalan karena ketidakadaan tenaga dokter gigi serta pengawasan sanitasi lingkungan masyarakat tidak optimal. Kepala Puskesmas diminta untuk melakukan simulasi perencanaan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga, ketersediaan tenaga saat ini, serta prioritas. Jika Kepala Puskesmas melakukan simulasi perencanaan sumber daya manusia, langkah yang paling tepat yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah jawaban yang paling tepat adalah bagian B, melakukan analisis kesenjangan gap analysis antara kebutuhan sumber daya manusia ideal dengan kondisi ketersediaan saat ini. Berikut adalah kasus kedua, Puskesmas Harapan Sejahtera melayani 15.000 jiwa dengan rasio kunjungan rata-rata 100 pasien per hari. Berdasarkan standar kebutuhan sumber daya manusia, idealnya terdapat 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 4 perawat, 4 bidan, 2 tenaga farmasi, 1 tenaga gizi, dan 1 tenaga kesehatan lingkungan. Saat ini Puskesmas memiliki 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 2 perawat, 5 bidan, 1 tenaga farmasi, 0 tenaga gizi, dan 0 tenaga kesehatan lingkungan. Akibat kondisi ini, pelayanan farmasi sering menumpuk karena hanya ada 1 petugas serta tidak adanya tenaga gizi membuat program edukasi gizi masyarakat terbengkalai. Kepala Puskesmas kemudian melakukan simulasi perencanaan sumber daya manusia 3 tahun ke depan dengan mempertimbangkan kebutuhan energi minimal, anggaran terbatas, serta prioritas pelayanan kesehatan. Dalam menyusun simulasi perencanaan sumber daya manusia 3 tahun ke depan, prioritas strategi yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah bagian A, mengutamakan penambahan dokter umum dan perawat terlebih dahulu karena beban kunjungan pasien sangat tinggi. Baik, sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam Santa Elizabeth.